Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Agus Prayadinata dengan NIM 230 55 11 109. Hari ini saya akan menjelaskan cara penjadwalan di MS Project dan cara mengeluarkan cash flow dan kurva S-nya. Untuk di awal kita bisa ginikan dulu, lihat option agar di bagian display ini simbolnya adalah rupiah. Setelah rupiah, kita bisa membuat kalendernya atau menyeting kalender bawaannya juga bisa dengan cara kita open tab project kemudian change working time. Untuk standar project kalender ini kan untuk hari Sabtunya masih bekerja ya. Jadi kita bisa bikin exception di mana kita bisa membuat hari Sabtu itu merupakan hari kerja. Dengan cara kita buat nama dulu, kemudian kita details. Untuk details sih kita buatkan working time. Untuk ini rencana saya juga sama ya, dari jam 8 sampai jam 12, kemudian dilanjutkan pada jam 1 sampai jam 5. Ini akan dilakukan pengulangan setiap hari Sabtu dan selesai pada ntar nih rada ngebug, kita pakai today saja dulu, habis itu kita bisa jauhkan saja tanggalnya, itu yang penting. Nah, oh tidak bisa, berarti kita bisa buat n nya ini sampai setahun lebih ya, agar nanti di bagian Sabtu itu kita bekerja. Nah, jadi kalau dia berwarna biru ini berarti dia merupakan exception days. Jadi bisa dilihat bahwa hari Sabtu ini juga tukangnya juga pada bekerja ya. Kemudian kita oke. Nah, pekerjaan yang pertama ini adalah pada MS Project kita masukkan judulnya ya. Judulnya itu untuk yang sekarang pekerjaan rumah tinggal. Kemudian kita masukkan dari RAB-nya, yaitu uraian pekerjaannya dengan bisa kopas seperti ini. Kemudian kita pasang di sini. Nah, setelah terpasang ini bisa juga match destination ya, biar lebih rapi. Setelah ini kita perlu memasukkan seperti pekerjaan persiapan ini, kita bawa pada pekerjaan persiapan terdapat beberapa pekerjaan lain, yaitu papan nama, pembersihan area, dan seterusnya. Kita bisa melakukan dengan tekan tas ini dulu, kemudian kita blok di bagian papan nama sampai pekerjaan yang termasuk dari pekerjaan persiapan, kemudian kita indent tas. Nah, ini untuk semua juga ya, dari untuk bagian B nya ini B1 juga, B2 juga, dan seterusnya. Nah, setelah kita melakukan indentasi ini kan, untuk pekerjaan C ini, pekerjaan lantai 1 ini kan, itu kan termasuk subjudul ya, atau judul utamanya, sedangkan pekerjaan slope ini subjudulnya. Maka kita perlu melakukan dengan blok keseluruhan pekerjaan di lantai 1 ini, kemudian kita indentaskan juga. Sama juga untuk B. Nah, setelah ini untuk pekerjaan rumah tinggal juga kita perlukan, karena dia adalah judul dari pekerjaannya. Tekan ini. Setelah ini kita bisa meset durasinya, dimana durasinya ini saya dapatkan dari AHSP, dari AHSP dimana volume dari pekerjaan tersebut dikalikan dengan koefisien tukang, kemudian dibagi dengan jumlah tukang. Jadi untuk pekerjaan persiapan sekian hari saya dapatnya, kemudian saya masukkan ke MS Project seperti ini.
Nah, setelah kita memasukkan durasi, kita perlu membuat predecessornya. Untuk pembersihan area ini, predecessornya yaitu adalah papan nama. Kita bisa masukkan nilai dari 5 ini ke dalam predecessor. Dan pekerjaan pagar juga setelah pekerjaan pembersihan area, kita masukkan 7. Nah, untuk di pekerjaan pondasi, karena kita perlu membuat pondasi setempat dulu baru bisa membuat pondasi menerus, maka predecessor untuk galian pondasi setempat ini adalah bagian 8 ini. 8. Nah, setelah 8 untuk urungan pasir juga sama. Kita masukkan predecessornya itu galian pondasi setempat 11. Pemasangan backcasting pun juga begitu. Dan kemudian kita cor. Nah, setelah pengecoran pondasi setempat selesai ini, baru kita bisa kembali ke pekerjaan pondasi menerus. Jadi untuk predecessor galiannya yaitu pada poin 21. Ini 12 dan 14. Setelah kita melakukan predecessornya ini, setelah pemasangan pondasi menerus, yaitu ada pekerjaan slope. Nah, untuk ini kita buat dulu backcasting slope-nya menggunakan predecessornya itu galian pondasi menerus di bagian nomor 12. Nah, untuk pembesian balok ini dilakukan secara bersamaan saat pembuatan backcasting slope. Kita bisa membuatnya dengan predecessornya yaitu 25 SS, kita tambahkan 2 hari. Jadi pada saat backcasting slope itu sudah 2 hari, baru kita bisa membuat pembesian baloknya. Nah, kemudian setelah pembesian balok, baru kita bisa membuat pengecoran slope. Untuk backcasting kolom ini bisa dibuat setelah pengecoran slope ini selesai. Maka kita bisa buat pembesian ini, atau kita boleh ke pembesian dulu ya. Jadi pembesian kolom ini kita buat predecessornya itu pengecoran slope 26. Untuk backcasting kolomnya kita asumsikan saja kita membuat backcasting setelah pembesian balok itu 1 hari jalan. Tiga 2 SS plus 1. Kemudian untuk pengecoran kolom ini bisa dilihat pada diagram gancarnya itu, yaitu backcasting kolomnya selesai lebih akhir, maka predecessornya itu backcasting kolom. Ini kita masukkan saja 30. Nah, kita juga walaupun pada tahapan ini kita juga sudah bisa melihat critical paths-nya dengan cara klik kanan pada bagian gancarnya yaitu show atau hide bar styles, yaitu critical task. Bisa dilihat bahwa pada pekerjaan yang belum lengkap ini critical task-nya berada pada backcasting kolom dan pengecoran kolom. Setelah itu kita bisa membuat resource name. Nah, untuk resource name sini kita masuk ke bagian ini di bawah tulisan gancar ini, kita masuk ke resource sheet. Nah, untuk resource sheet ini karena kita sudah berpaku pada AHSP, jadi kita bisa langsung menggunakan harga satuan ini. Dengan cara ini kita copy dulu untuk pekerjaannya, kemudian ke MS Project, resource name-nya kita bisa pasti seperti ini,
dan tipenya ini merupakan material. Ini material. Ini kita buatkan jadi material semua. Seperti ini. Dan untuk estate harganya ini kita bisa masukkan dari harga satuannya. Karena juga kenapa bisa menggunakan harga satuan ini langsung? Karena AHSP itu sudah menentukan berapa persentase dari harga dan biaya tukangnya. Ganti tempat yang sama. Nah, untuk bagian ini bisa kita hapus ya. Hapus. Kalau nggak bisa ya udah. Setelah kita menentukan ini, kita kembali ke bagian Gantt chart. Kemudian kita masukkan gini ya. Kita geser. Di resource name ini kita gunakan papan nama yang sesuai dengan pekerjaannya. Untuk pekerjaan persiapan papan nama, kita bisa masukkan ini papan nama. Kemudian kita masukkan volume pekerjaannya 1. Dan setelah kita mengatur resource name itu, kita juga bisa membuat ini ya, biar kita lebih gampang melihat kolom untuk volume, satuan, jumlah harga, dan harga total. Dengan cara kita ke custom field. Untuk volume itu kita menggunakan fieldnya itu number. Kemudian kita rename menjadi volume, dan kita sekalian saja membuat tabel-tabel untuk berikutnya. Untuk berikutnya bisa teks, kita ini rename menjadi satuan. Oke. Setelah bagian teks, kita juga bisa membuat bagian menggunakan number. Gunakan cost, kita rename menjadi harga satuan. Oke. Dan sekian dulu. Oke. Nah, kita add new column, kita tinggal ketik saja volume. Nah, habis itu kita add lagi satuan, dan kita X lagi harga satuan. Nah, setelah ini kita bisa masukkan volume pekerjaannya. Yang ini dulu. Project tes seperti ini. Kemudian untuk satuannya dan kemudian harga satuannya. Ini kan sudah otomatis dia menjadi RP juga. Kemudian kita bisa kembali ke resource name, kita masukkan nama resource-nya ini sesuai dengan pekerjaannya. Jadi untuk pembersihan area, kita cari di sini pembersihan area.
dan kita masukkan volume dari pembersihan area itu. Ini apa nih? Pot kosong. Pengecoran pondasi setempat. Casting slope. Pengecoran slope. Sebenarnya lebih mudah jika sudah diberikan nama ya, tapi untuk contoh ini saya tidak masukkan gini ya, sub namanya. Pembersihan balok. Casting kolom. Nah, seperti ini.
sehingga sebenarnya saya ada kekurangan di resource sheet. Kita cek dulu resource sheet. Sudah ini udah. Kita kembali ke Gantt chart. Nah, di sini bisa dilihat di pembesaran area tuh untuk gini 600 meter persegi pekerjaannya. Setelah satuan ini kita bisa masukkan persentase komplitnya ya. Misal kalau ini 100, nah jika ini 100 sudah mulai masuk gini ya persentase pekerjaannya. Kemudian setelah ini kita bisa juga kita hapus dulu. Nah, kita bisa buat kolom baru, di mana kita bisa buat kolom baru untuk jumlah harga. Ini kita menggunakan cost, kita rename dia menjadi jumlah harga. Kemudian kita menggunakan roll up, yaitu ini sum. Dan untuk di formulanya itu kita bisa gunakan field dari volume, yaitu number, custom number itu volume, kita kalikan dengan harga satuan dari cost. Habis itu kita bisa cari custom cost, ini harga satuan, dan oke. Dan ini oke. Nah, setelah ini kita bisa tulis jumlah harga, dan ini adalah sumnya untuk jumlah harganya. Dan kita bisa juga membuat bobot di sini, bobot pekerjaannya, dengan cara kita add custom field lagi. Sebelum kita buat, ingat kita perlu mengcopy jumlah harga secara keseluruhan. Kita gini, klik kanan, custom field. Untuk bobot itu kita gunakan number saja. Ini kita rename menjadi bobot dan berikan tanda dalam persentase, karena kita akan membuat bobot ini dalam bentuk persen. Nah, kita untuk formulanya kita masukkan field di bagian cost, custom cost, di jumlah harga ini. Kemudian kita bagi dengan total harganya. Ini kita perlu perbaiki sedikit, kita berikan tanda kurung. Setelah jumlah harga itu dibagi dengan total harganya, kita kalikan dengan 100 agar hasilnya mau jadi persen. Oke. Kita masukkan bobot. Ini ada kesalahan. Custom field bagian bobot nih. Oh ya, ini roll up, ini jangan lupa. Nah, setelah mau jadi ini, jadi ini udah benar ya, jumlah harga itu setara dengan bobot itu dalam bentuk 100%. Setelah itu kita bisa masukkan kolom persentase komplit. Nah, jadi misalnya kalau pekerjaan papan nama ini kita anggap selesai,
kita tekan 100, maka dari total harga ini sekitar persentase progresnya itu baru 2%. Nah, 2% ini nanti berpengaruh di cash flow. Untuk sekarang cash flow-nya kita tampilkan cash flow yang masih dalam bentuk perencanaan, sehingga untuk persentase komplit ini belum ada pekerjaan yang sudah diselesaikan ataupun sudah dikerjakan. Ini tampilan dari progres yang belum gini, masih dalam perencanaan. Cara mengeluarkannya kita lihat di cost, masuk ke cash flow. Nah, di sini actual cost dengan baseline cost ini belum ada perbedaan karena progresnya itu masih 0% atau dalam kasus kita ini masih dalam perencanaan. Nah, ini kalau misalnya masih ada satu ini, kita bisa edit data di field list. Kita edit ini dari quarter menjadi weeks, kemudian kita lihat. Nah, sudah terlihat gini ya bentuk kurva. Ini bisa kita perbesar ya, seperti ini. Nah, untuk cost-nya itu terlihat pada bulan Januari tanggal 11 nih menaik, maka dari kurva S ini seperti ada peningkatan. Kemudian pada saat mau melanda ini pekerjaan kita tidak terlalu mahal. Kemudian 15 Februari terlihat ada kenaikan yang signifikan. Menurut saya ini karena pekerjaan pengecorannya sedang dijalankan ya untuk di lantai 1 itu, maka dia sudah mulai banyak. Dan misalnya kalau nanti kurva S-nya belum kelihatan, kita bisa klik kanan di bagian datanya, kemudian change series chart type ini. Untuk kumulatif nih, misalnya data awal kita seperti ini terlihat, kita bisa klik kanan, kemudian change series formatnya, dan kumulatif cost ini kita ubah menjadi line seperti ini. Oke. Nah, berikut ya, sekian untuk gininya cara mengeluarkan cash flow dan kurva S-nya. Dan sekarang kalau untuk di tugas besar kita, untuk tampilan Gantt chart-nya seperti ini ya. Untuk kritisnya terjadi di saat tahap-tahapan finishing. Dan untuk persentase komplitnya itu masih belum gini. Belum ada kita masukkan. Jadi tahap 0% lah. Jadi masih tahap perencanaan. Maka untuk gini ya, cash flow-nya nanti akan terlihat seperti ini. Ini dan juga cash flow-nya untuk tugas besar di kita. Untuk di file saya menggunakan satuannya itu apa, nilai x aksisnya itu berdasarkan bulan. Misal kalau saya ubah menjadi dari bulan ini menjadi weeks, maka cash flow-nya seperti ini kurva S-nya. Dan dapat dilihat juga actual cost-nya masih 0 dan baseline cost-nya juga 0. Dan misal kalau pada pekerjaan komplit ini, dalam misalkan kita di papan nama ini kita bikin dia 100%, kemudian ini juga 100, terus ini 100, kita buatkan dia 25% ya. 6. Nah, kalau misalnya persentase komplitnya ini kita bikin dia 25%,
maka pada cash flow akan terjadi perubahan seperti ini. Actual cost yaitu meningkat senilai 25% dari total pekerjaan, dan remaining cost-nya dia itu berkurang dari yang awalnya itu dinilai cost varian ini dikurangi dengan actual cost, kemudian tersisa sekian 600-an ini. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih.